Assalamualaikum Pak Wahyu, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Nada, alhamdulillah sehat Bu, meski sedikit agak kurang enak badan ini. Ya Pak, semoga lekas membaik ya Pak. Kayaknya dari wajah Pak Wahyu ada suatu masalah ini. Iya nih Bu, saya itu ada sedikit problem. Problem apa Pak? Emangnya ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Bu, apakah Ibu bisa meluangkan waktu untuk mengatasi permasalahan kita? Iya Pak, ini saya juga masih kosong, tidak ada jam mengajar. Boleh, silahkan. Jadi gini Bu, saya itu ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Mungkin setelah saya ceritakan dengan Bu Nada, saya bisa mendapatkan suatu gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Oh iya Pak, semoga saya juga bisa membantu ya Pak, atau kasih saran. Memangnya masalah apa Pak? Jadi gini Sampai Bu, begitu oh raut ya, wajahnya. oke. Jadi gini Bu, jadi ada siswa saya yang apabila masuk di pelajaran saya itu tidak begitu semangat untuk belajar. Bahkan saya melihat tugas-tugasnya pun jarang dikerjakan. Itu yang membuat saya merasa sedikit pusing menghadapinya, Bu. Baik, Pak Wahyu tadi kan bilang ada siswa yang tidak semangat atau kurang semangat belajarnya ya Pak, dan jarang mengerjakan tugas. Apa, apa Pak Wahyu sudah menelusuri penyebabnya? Penyebab dari Sudah, Bu. masalah siswa tidak apa namanya tidak semangat belajar begitu? Sudah, Bu. Saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebab mereka itu tidak begitu suka dengan pelajaran saya. Oh, begitu ya, Pak. Lalu dari pengamatan Pak Wahyu, mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran Bapak? Jadi gini, Bu. Setelah saya amati, Setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut itu tidak suka dalam pelajaran saya, yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Karena mengingat bahasa Indonesia itu kan berupa teks. Nah, teks yang saya sajikan itu terlalu panjang. Jadi membuat anak itu jadi malas untuk membaca dan mengikuti pelajaran saya. Itu sih Bu, berdasarkan pengamatan saya. Oh iya, Pak. Terus kira-kira seperti apa kondisi ideal Pak Wahyu yang diharapkan Pak Wahyu untuk murid tersebut? Jadi saya tentu saja mengharapkan murid saya tersebut bisa mengikuti pelajaran terutama bahasa Indonesia dengan baik Bu, seperti murid-murid yang lainnya. Seperti itu. Oh iya, Pak. Kalau begitu, adakah yang Pak Wahyu lakukan untuk meningkatkan motivasi siswa atau meningkatkan motivasi belajar pada mapel bahasa Indonesia, Pak? Ya, tentu saja berdasarkan pengamatan saya tadi, ternyata saya itu kurang Bu menerapkan metode pembelajaran dengan baik. Sehingga anak itu menjadi tidak semangat dalam mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Jadi yang akan saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Kemudian memperbanyak experience dan memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa tersebut berminat untuk belajar bersama dengan saya. Oh iya, Pak. Terus Pak Wahyu pernah nggak melakukan dengan suatu metode yang lain, terus berhasil di kelas?
Oh, bentar Bu, saya ingat dulu. Oh iya, saya ingat Bu, ada Bu. Jadi metode yang pernah saya lakukan itu yaitu membuat X breaking Bu dengan pesan berantai itu loh Bu. Jadi waktu itu siswa itu saya kelompokkan dan menyampaikan pesan secara berantai sehingga secara otomatis siswa tetap membaca teks yang disajikan tetapi dilakukan dengan teknik games sesuai pembelajaran sehingga hasilnya seluruh siswa itu terlibat aktif dan pembelajaran saya berjalan sesuai dengan yang saya harapkan. Begitu. Wah, sepertinya nanti akan baik sekali ya Pak. Luar biasa Pak Wahyu, jika kita beri rating dari angka 1 sampai 10, menurut Pak Wahyu, berapa tingkat keberhasilan metode tersebut Pak untuk murid? Ya, kalau boleh saya jawab itu untuk peringkat itu menurut saya di antara 8 dan 9 Bu. Oke, terus rencana apa yang akan Pak Wahyu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Ya, tentu saja yang akan saya lakukan itu yaitu saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan kegiatan X breaking yang menarik seperti yang saya sampaikan tadi yaitu pesan berantai. Kemudian saya juga akan mengupdate segala informasi terkait cara mengajar saya yang sebelumnya belum berpihak kepada murid menjadi berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran yang baik, baik itu dari segi murid maupun dari segi saya sendiri sebagai seorang pendidik, Bu. Oh iya Pak, eh, kalau saya boleh kasih saran ya Pak, itu juga bisa ditambahi dengan video motivasi untuk Oh iya, anak Pak. oh iya, Bagaimana menurut Pak oh iya, Wahyu? oh iya, nanti insya Allah nanti akan saya tambah Ibu terkait dengan video ya. Iya, nanti bisa dicari atau sambil kita nanti diskusi lagi gitu ya Pak. Terus siapa saja yang bisa membantu Pak Wahyu untuk melaksanakan atau menyusun rencana tersebut Pak? Ya, rencananya saya akan melibatkan yaitu ada kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, dan tidak lupa juga saya mengkomunikasikan ini kepada orang tua murid dan siswa itu sendiri. Seperti itu. Oh iya Pak, sudah bagus ya rencana dan langkah-langkahnya. Kira-kira waktu yang Pak Wahyu butuhkan itu berapa hari atau minggu seperti itu Pak? Sepertinya kalau hal itu tidak membutuhkan waktu yang lama, Bu. Hal ini akan saya terapkan secepat mungkin, tetapi pencapaiannya yang mungkin membutuhkan waktu yang lama karena tidak ada yang instan ya Bu. Iya, betul sekali Pak. Nah, kapan Pak Wahyu bisa memulai melaksanakan rencana ini? Kayaknya secepatnya Bu, saya pastikan agar murid itu mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai dengan keinginan murid dan saya sebagai seorang pendidik. Iya, bagus sekali Pak. Kemudian untuk komitmen Pak, komitmen seperti apa yang akan Pak Wahyu lakukan agar rencana ini berjalan dengan lancar, dengan baik, dan sukses pastinya? Nah, saya akan berusaha konsisten, Bu, dan terus belajar mengupdate informasi. Lalu juga saya juga berkolaborasi dengan rekan sejawat, khususnya bahasa Indonesia ya, untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik. Jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan menggunakan berbagai metode sesuai dengan gaya belajar murid baik itu kinestetik,
audiovisual maupun visual. Sehingga kehadiran saya itu di kelas selalu dirindukan oleh murid saya, Bu. Oh iya, oke. Terus apakah ada dukungan dari pihak-pihak yang lain, Pak? Tentu saja saya mendapat dukungan, Bu, terutama dari sekolah ya. Saya mendapat dukungan dari sarana prasarana, mengingat ketika kita melaksanakan pembelajaran yang menggunakan metode bervariatif, kita harus menggunakan sarana LCD, laptop, speaker, dan yang lain. Dan juga saya mendapat dukungan moral, Bu, yang sudah Iya. saya dapatkan dari kepala sekolah maupun rekan sejawat. Dan mungkin dari internal saya, dari diri saya sendiri, saya akan mencoba agar konsisten dalam menjalaninya. Seperti itu. Iya Pak, sudah bagus sekali rencana Pak Wahyu. Nanti semoga rencananya berjalan dengan lancar ya Pak, dan bisa menumbuhkan motivasi semangat yang baru untuk murid-murid Pak Wahyu ya. Nah, terus gimana ini perasaannya Pak Wahyu setelah kita berbincang sejenak tadi? Masya Allah, lega Bu, dan tentunya saya sangat senang sekali rasanya, Mas, dalam artian saya itu plong karena telah menemukan solusi dari hasil perbincangan kita ini, Bu. Iya Pak, syukurlah kalau begitu. Apakah ada hal lain Pak yang ingin Pak Wahyu sampaikan? Saya rasa sudah cukup, Bu. Saya ucapkan terima kasih banyak yang telah meluangkan waktunya untuk berbincang dengan saya hingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami, Bu. Sekali lagi terima kasih banyak ya Bu Nada. Iya, sama-sama ya Pak. Saya juga senang Pak bisa mendengarkan cerita Pak Wahyu dan tadi saya memberikan sedikit saran. Semoga kita bisa saling berbagi ya Pak untuk pembelajaran yang lebih baik lagi di kelas. Begitu ya Pak. Sudah selesai ini, saya mau istirahat dulu ya Pak, mau sholat. Ya, saya juga. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.